Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja kita. Bersama saya Nadia, inilah Blessing News. Jangan lewatkan ibadah online Minggu tanggal 21 Juni 2020 bersama Bapak Gembala. Ibadah tersebut disertai perjamuan kudus. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA, Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia, untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari ajak anak dan adik saudara untuk ikut dalam ibadah online Star Kids Ayomi setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui channel YouTube Star Kids Ayomi Philadelphia. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, minggu kemarin pelayanan anak Star Kids Ayomi Philadelphia sudah menyelesaikan program 14 hari kegerakan doa yang diikuti oleh seluruh anak-anak saudara. Berikut beberapa cuplikannya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Lewat program kegerakan doa ini, kami pelayanan anak Star Kids Ayomi Philadelphia mendapatkan banyak kesaksian yang luar biasa dari anak-anak saudara yang mengikuti program kegerakan doa ini. Bagaimana Tuhan melawat setiap anak-anak saudara dan juga anak-anak saudara diajarkan untuk punya beban berdoa buat keluarga, kota, bahkan kawasan timur Indonesia, khususnya buat keadaan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama hari-hari ini. Saya sebagai gembala pelayanan anak Star Kids Ayomi Philadelphia mengucapkan banyak terima kasih buat kerjasama dan dukungan saudara, Bapak Ibu Jemaat Philadelphia yang dikasih Tuhan, di mana anak-anak saudara sudah diarahkan untuk mengikuti program kegerakan doa ini. Doa saya, setiap kita, setiap anak-anak saudara terus bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, diurapi dan punya karakter Kristus, sehingga mereka bisa dipakai menjadi anak-anak Tuhan yang bercahaya terang, menjadi bintang-bintang, menjadi berkat di dalam keluarga, buat kota, bahkan buat kawasan timur Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Di saat-saat seperti ini, kita harus saling menguatkan, mendukung dalam doa. Kami, Jemaat GBI Altar Philadelphia, akan mempersembahkan sebuah pujian untuk Indonesia. Indonesia pasti bisa.
Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Atas nama Yayasan Fajar Kasih Karunia dan TK Kristen Putra Kudus, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dan berkatnya dari Women Philadelphia. Kiranya Tuhan memberkati dan membalas berlipat kali ganda. tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Firman Tuhan berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap setia dan tidak jemu-jemu berdoa, serta terlibat dalam gerakan doa berantai 24 jam
selama 90 hari, 1 jam setiap hari, yang dimulai pada tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 di rumah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini. Jangan lupa bagikan link video ibadah hari ini ke keluarga dan sahabat saudara. Sampai jumpa di Blessing News berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan atas segala kasih anugerahnya bagi setiap kita. Ada amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara dan kita akan sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang padamu saat ini, kami bersyukur atas segala kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih anugerah-Mu. Biarlah kami datang membawa pujian penyembahan kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Nama-Mu saja ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari angkat hati kita kepada Tuhan saat ini. Bersyukur atas segala kemurahan-Nya, kebaikan-Nya. Kita boleh ada sampai saat ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita bagi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan bersama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Haleluya. ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan, Oleh karena kebaikan Tuhan, kita bersyukur kepadamu janji-Mu selama-lamanya. terjadi bagiku. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. sejauh kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. sekali lagi dengan iman percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. sekali lagi nyanyikan kebajikan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan saat ini. Angkat hati kita bagi Dia. Haleluya. Kami percaya kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti kami selamanya. Mari angkat hati kita, sembah Tuhan, tinggikan Dia, sebab oleh anugerah-Nya kita boleh ada sampai saat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 kami angkat hati kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama tinggikan Tuhan lebih lagi. Katakan
Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Angkat kedua tangan kita, nyanyikan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, Haleluya. mengangkat tanganku. Haleluya. Selamanya Kau ajaib Haleluya. bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Allah yang hebat, Raja yang berkuasa. Sebab Engkaulah Tuhan dan terang kami, yang menuntun jalan hidup kami. Tiba saatnya kami akan memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Engkau terang bagi langkah kami Tuhan. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan, sebab Dia baik. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, Berada dekatmu, dekat saksikan kemurahan-Mu. saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, Yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih dikasih di dalam anugerah-Mu Tuhan. dalam anugerah. Mari katakan bersama-sama, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup Buatku hidup di dalam rencana-Mu yang dahsyat. rencana-Mu, tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Curahkan sukacita-Mu Tuhan. Mari katakan dengan semangat bagi Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, Berada dekatmu dekatku, untuk menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan. kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, Menikmati kasih. dikasih Amin. di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, Penuntun hidupku. hidupku. Amin. Kau buatku hidup di dalam rencana, tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Kami puji Engkau di tempat ini Tuhan, sebab Engkau baik. Kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku.
Kau buatku hidup di dalam rencana. Katakan dengan iman saudaraku, Tiadaku sambil bertepuk tangan bagi Tuhan, tiadaku datang bersama denganmu. sama denganmu. Oh, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, Katakan tiada ku gentar. tiada ku gentar. Amin. Bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia adalah terang kehidupan kita, pemilik kehidupan kita. Amin. Lebih lagi dengan sukacita bertepuk tangan bagi Tuhan kita, Raja segala raja. Mari Tuhan, angkat hatimu lebih lagi, lalu-lalukan Raja segala raja. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kebangkitan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah yang bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Dialah pemilik kehidupan kita, Yesus Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan. Kesembuhan, Kesembuhan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. mari terus bertepuk tangan bagi Raja segala raja. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, kami rindu kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan. Kesembuhan, Kesembuhan pasti terjadi. kuasa, Kami rindukan kuasa lawatan. kesembuhan pasti. Kesembuhan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah yang bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian,
bisa dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Mari katakan dengan percaya pujian ini. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Apapun keadaanmu, tetap percaya ada waktunya Tuhan yang dahsyat, yang akan menolong dan menyembuhkan setiap kita. Tetap setia mengandalkannya. Mari angkat sama-sama katakan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Katakan dengan percaya pujian ini. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, kami percaya Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau, yang memberikan kekuatan bagi setiap hari. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi katakan, ku yakin dan percaya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Saya percaya saat 2-3 orang benar berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka.
Dan dimanapun saudara berada hari ini, ruangan yang saudara sedang gunakan untuk ibadah online bersama-sama, Tuhan hadir di sana. Dan saat Tuhan hadir, ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Dia sediakan untuk setiap daripada kita. Saya berdoa saudara supaya lewat pengajaran firman Tuhan yang sederhana hari ini, setiap kita dapat dikuatkan untuk terus setia menjadi murid-murid Kristus khususnya di akhir zaman. Karena saya percaya saudara, waktunya sudah amat sangat singkat. Kita akan segera menyongsong kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kali kedua. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang Kau telah jadikan. Kalau sekali lagi kami dapat beribadah kepadamu. Roh Kudus, hari ini kami mengundang Engkau untuk masuk ke dalam setiap hati kami. Lembutkan setiap hati kami yang keras menjadi tanah hati yang subur. Supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia. Tapi semua berakar, semua bertumbuh, bahkan semua menghasilkan buah. Kami percaya hari ini setelah kami belajar kebenaran firman, hidup kami tidak akan sama lagi. Kami berdoa Tuhan supaya hari ini turun pengurapan pengajaran. Berfirmanlah kepada setiap daripada kami. Kami siap untuk terima tuntunan rema firman Tuhan yang akan mengubahkan masa depan kami. Kami kembalikan segala kehormatan, pujian dan syukur hanya bagi nama Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, Matius pasal ke-24 mengingatkan kita bahwa hari-hari terakhir, masa-masa akhir zaman itu akan seperti di hari-hari di mana Nuh hidup. Seperti serupa dengan zaman Nuh. Kejadian 6 saudara berkata bahwa di zaman Nuh orang kawin-mawin. Di zaman Nuh dunia penuh dengan kekerasan. Di zaman Nuh, Kejadian 6 mencatat saudara bahwa hati manusia menghasilkan kejahatan. Kalau kita boleh jujur hari-hari ini saudara, bukankah ini yang sedang terjadi di dunia? Orang-orang jatuh bangun dengan dosa hawa nafsu. Terjadi kekerasan di mana-mana. Di mana-mana terjadi kejahatan. Lewat perkataan akibat hati yang dengki. Perkataan secara lisan. Perkataan melalui comments di sosial media. Terjadi kejahatan lewat perbuatan oleh karena hati yang iri. Saudara, kita perlu sadar. Kita perlu diingatkan bahwa kita sedang berada di hari-hari terakhir. Lukas pasal ke-18 saudara berkata bahwa nanti saat Yesus datang untuk yang kedua kalinya, ada sebuah pertanyaan, apakah Yesus akan mendapati ada iman di bumi? Karena Ibrani 11 saudara berkata bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Hari ini kita perlu memastikan bahwa kalau Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, hidup kita memiliki iman kepada Dia. Hari ini saudara, judul khotbah saya adalah iman yang Tuhan cari. Pertanyaannya untuk setiap daripada kita, sebagai murid-murid Kristus yang sedang hidup di zaman akhir, iman seperti apa yang Tuhan cari saudara? Pertanyaannya untuk saudara dan saya hari ini, iman seperti apa yang kita perlu miliki dalam kehidupan kita? Kita akan sama-sama belajar. Dengan cepat saudara, yang pertama, iman yang Tuhan cari, iman yang perlu kita sama-sama miliki adalah iman yang rela menderita. Iman yang rela menderita. Dalam perjanjian lama saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, kita melihat bahwa di Mesir, kehidupan Musa diberkati luar biasa. Musa adalah seorang pangeran. Musa hidup bertumbuh di lingkungan istana. Saya percaya hari itu saudara, Musa memiliki begitu banyak pelayan. Musa punya otoritas, dia punya kekayaan sebagai pangeran di Mesir. Hidup Musa di Mesir adalah hidup yang dari pandangan dunia, hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan kenyamanan.
berbeda dengan orang-orang sebangsanya, bangsa Israel. Kenapa? Karena di Mesir mereka adalah budak. Di Mesir mereka tidak punya kebebasan. Di Mesir, saudara, mereka kelaparan, mereka disiksa. Di Mesir, bangsa Israel berkekurangan. Bangsa Israel menderita. Singkat cerita, Tuhan panggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sampailah mereka di padang gurun, di mana Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api, di mana setiap hari Tuhan menyediakan makanan mana dari surga. Setuju dengan saya, saudara, bahwa di padang gurun, dari pemandangan mata jasmani, dari pemandangan ukuran dunia, Musa turun level. Oh iya, saudara, karena dulu dia pangeran, dulu dia tinggal di istana, dulu dia punya semua kekayaan. Di padang gurun, seolah-olah Musa kehilangan semua kenyamanan itu. Tapi berbeda dengan bangsa Israel. Di padang gurun, saudara, bangsa Israel seolah-olah naik level. Dulu di Mesir mereka diperbudak. Dulu di Mesir mereka kelaparan. Dulu di Mesir, saudara, mereka kerja paksa. Mereka tidak punya kebebasan. Tapi di padang gurun, mereka seolah-olah naik level. Mereka bukan lagi budak. Mereka tidak lagi kelaparan karena setiap hari Tuhan menyediakan mana. Bangsa Israel naik level. Tapi menjadi menarik buat saya. Kenapa, saudara? Karena kalau kita baca firman Tuhan, Musa seolah-olah turun level dari pangeran, kehilangan semua kenyamanan itu di padang gurun. Sedangkan bangsa Israel yang dulunya budak naik level menjadi orang-orang yang dibebaskan di padang gurun, tidak lagi kelaparan. Tapi Alkitab mencatat bangsa Israel menggerutu kepada Musa dan berkata, kami mau kembali ke Mesir. Kami mau kembali ke Mesir. Ini menjadi pertanyaan buat saya, menarik. Karena seharusnya secara logika yang mau kembali ke Mesir harusnya Musa. Karena di Mesir dia penuh dengan kenyamanan. Di Mesir dia tinggal di istana. Tapi ternyata bangsa Israel yang sudah dibebaskan berkata kepada Musa, kami mau kembali ke Mesir. Saudara, Keluaran 33 ayat yang ke-15 mengisahkan kita sebuah peristiwa. Saat itu, saudara, Tuhan marah terhadap sikap bangsa Israel. Dan dia berkata kepada Musa sebelum ayat ke-15, bawa bangsa ini pergi dari hadapanku. Aku akan mengutus malaikat memimpin mereka masuk dalam tanah perjanjian. Tanah yang limpah susu, tanah yang limpah dengan madu seperti janjiku kepada Abraham. Tapi aku tidak akan ikut menyertai. Saudara, Musa ditawarkan Tuhan tanah perjanjian. Musa ditawarkan Tuhan berkat. Musa ditawarkan Tuhan tanah yang limpah susu dan madu. Tapi jawaban Musa di ayat ke-15 membuktikan dia punya iman yang rela menderita. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi dari tempat ini. Saudara, seolah-olah Musa berkata, Tuhan, aku lebih baik makan mana setiap hari di padang gurun asalkan bersama dengan engkau, daripada aku harus ada di tanah yang limpah susu dan madu, penuh dengan kenyamanan dan kenikmatan, tapi tidak bersama dengan engkau. Setuju dengan saya, saudara? Musa punya iman yang rela menderita. Di tengah-tengah wabah pandemi corona, saudara, timbul begitu banyak pertanyaan di tengah-tengah kumpulan orang percaya. Kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Kenapa anak Tuhan, usaha, bisnis, pekerjaannya, karirnya mengalami krisis ekonomi? Kenapa orang-orang percaya tetap terjangkit oleh corona?
Saudara, hari ini lewat kebenaran firman, saya ingin kita sama-sama diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan iman Kristen yang tanpa pergumulan, yang tanpa masalah, yang tanpa tantangan. Tuhan berkata, saudara, di dalam dunia ini engkau akan menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Tapi kuatkanlah hatimu karena aku telah menaklukkan, mengalahkan dunia. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan iman Kristen akan tanpa masalah, tanpa badai, tanpa ujian. Tapi yang Dia janjikan, walaupun di tengah badai sekalipun, Dia tetap menyertai setiap kehidupan kita. Saya ingin katakan kepada saudara, yang membedakan orang percaya dan dunia bukanlah hidup yang tanpa persoalan, tapi justru di tengah-tengah persoalan, bagaimana respon sikap kita sebagai orang percaya. Itu yang membedakan kita dengan dunia. Artinya apa, saudara? Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan sekalipun, kita tetap setia ikut Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap hidup menyenangkan Tuhan. Itu bukti bahwa kita adalah orang-orang percaya. Saudara, yang pertama, kita perlu memiliki iman yang rela menderita. Ayub kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Dalam hidupnya waktu dia melewati masa-masa yang sukar. Dia kehilangan kekayaannya, saudara. Dia kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Dia kehilangan kehormatannya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang dari hidup Ayub. Walaupun dia terpuruk, walaupun seolah-olah dari pemandangan dunia dia kalah. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang dari hidupnya, yaitu penyembahannya kepada Tuhan. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, mungkin semua yang lain bisa hilang, tapi satu hal yang tidak boleh hilang, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tidak akan tukarkan Tuhan dengan kenyamanan yang dunia tawarkan. Kita punya iman yang rela untuk menderita. Kenapa? Karena Yesus terlebih dahulu menderita buat saudara, buat saya di atas kayu salib. Saya mengerti sekarang, saudara, kenapa Petrus berani untuk melangkah keluar dari perahu. Karena di tengah badai sekalipun, di dalam perahu kalau Tuhan tidak menyertai, hidup kita tidak aman. Tapi di tengah badai, ombak yang mengamuk sekalipun, walaupun tanpa perahu, asalkan bersama Tuhan, hidup kita aman dalam perlindungannya. Saya berdoa, jemaat Philadelphia, biar saat Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, Dia mendapati setiap kita punya iman yang rela menderita bagi Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang kedua, saudara, iman apa yang Tuhan cari? Iman seperti apa yang saudara dan saya perlu untuk miliki? Kita perlu untuk punya iman yang mengutamakan Tuhan. Iman yang mengutamakan Tuhan. Alkitab mengisahkan bagaimana peristiwa pertama kali Rasul Petrus dipanggil oleh Tuhan. Dia seorang nelayan, semalam-malaman dia memancing ikan, tapi tidak mendapatkan hasil sama sekali. Keesokan harinya saat dia berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, tebarkan jalamu. Apa yang terjadi, saudara? Petrus mendapatkan ikan yang begitu banyak, memenuhi perahunya. Hari itu, Petrus Tuhan panggil, dan Petrus jadi murid Kristus. Setelah perjalanan panjang bersama dengan Tuhan, kurang lebih 3,5 tahun, sampai peristiwa di mana Yesus mati di atas kayu salib. Satu kali, saudara, Alkitab kembali mencatat Petrus kembali menjadi nelayan. Bukan secara profesi, tapi hari itu bersama dengan murid-murid yang lain, dia coba untuk tangkap ikan, saudara. Saat itu Yesus berada di tepi danau. Dia berkata kepada Petrus yang kejadiannya sama, kejadiannya serupa, tidak mendapatkan ikan. Usahanya sepertinya sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa.
Yesus kembali berkata, tebarkan jalamu. Apa yang terjadi? Sama seperti 3,5 tahun sebelumnya. Waktu pertama kali dia dipanggil. Kali ini pun ikan-ikan memenuhi jala mereka. Memenuhi perahu yang mereka gunakan. Tapi kali ini ada sebuah tindakan dan respon yang berbeda. Tahukah saudara? Setelah Petrus dapat semua ikan yang dia inginkan, yang dia usahakan, yang dia cari, dia tinggalkan perahu yang penuh dengan ikan. Dia berlari kepada Yesus. Saudara, saat itu Petrus membuktikan dia punya iman yang mengutamakan Tuhan. Saudara, waktu kita baru ikut Tuhan, saya percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Janji demi janji digenapi dengan begitu cepat. Sepertinya ada percepatan demi percepatan, promosi demi promosi. Tapi bagaimana waktu perjalanan iman Kristen kita sedang melewati ujian dan usaha kita sepertinya sia-sia. Seperti Petrus yang coba mendapatkan ikan tapi tetap gagal. Saudara, pada akhirnya Tuhan memberkati Petrus dengan ikan, tapi kali ini ikan bukan lagi yang terutama dalam kehidupannya. Berkat yang dia cari bukan lagi jadi yang terutama. Yang terutama bagi Petrus kali itu, saudara, Yesus. Hari ini saya ingin katakan di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi, saya percaya kita perlu berdoa untuk ada pemulihan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah maka engkau akan terima dan Tuhan pasti genapi. Tapi saya ingin kita sama-sama diingatkan bahwa yang terutama dalam kehidupan kita bukan perahu yang penuh dengan ikan walaupun itu janji Tuhan. Yang terutama dalam hidup kita bukan berkat dan promosi yang Tuhan janjikan walaupun itu dia akan berikan. Tapi biar yang terutama dalam kehidupan kita, setelah Tuhan berikan perahu yang penuh dengan ikan, setelah semua yang kita butuhkan dia sediakan, kita berkata, Tuhan, yang terutama bukan berkat, yang terutama pribadi Tuhan sendiri. Saudara, saya berdoa supaya kita punya iman yang mengutamakan Tuhan. Yang berkata, Tuhan, aku mengucap syukur untuk semua pemberian-Mu, untuk semua provisi yang Engkau sediakan. Tapi kerinduan yang terutama dalam hidupku adalah Sang Pemberi itu sendiri, Yesus Kristus. Saya berdoa, saudara, supaya saat Yesus datang untuk yang kedua kali, dia mendapati iman kita mengutamakan Tuhan. Kita menjadi Kristen-Kristen yang dewasa, yang fokus kita bukan lagi perahu penuh dengan ikan. Fokus kita walaupun perahu kita penuh dengan ikan, pandangan kita tertuju hanya kepada Yesus. Kita bukan lagi hanya menyimpan harta di dunia yang bisa dicuri, yang bisa dimakan oleh ngengat. Tapi kita menyimpan harta di surga. Kekekalan, persekutuan dengan juru selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, iman seperti apa yang Tuhan cari? Iman seperti apa yang saudara dan saya perlu miliki? Iman yang memuliakan Tuhan. Iman yang memuliakan Tuhan. Ada seorang anak muda, dia punya visi yang besar, mimpi yang besar dari Tuhan. Alkitab mencatat namanya Yusuf, saudara. Dia melihat berkas gandum saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, bahkan orang tuanya tunduk kepada berkas gandumnya. Tapi kalau kita lihat kisah Yusuf, dia melewati proses panjang yang begitu membuat dia melewati masa-masa yang sukar. Dia dibuang ke sumur lalu dijual jadi budak. Oleh siapa? Oleh kakak-kakaknya sendiri, oleh saudaranya sendiri, oleh keluarganya sendiri, oleh orang-orang yang seharusnya memberikan dukungan, support kepada dia. Seolah-olah dia dihianati, saudara. Tapi di Mesir Tuhan menyertai, Tuhan memulihkan, Tuhan mengangkat dia. Di rumah majikannya Potifar, dia menjadi kepala.
Tapi apa yang terjadi saudara? Dia difitnah, dia dituduh oleh istri majikannya, istri Potifar. Dan tuduhannya bukan main-main. Tuduhannya adalah pelecehan. Dia akhirnya dibuang ke penjara, saudara. Dia menjadi narapidana, menjadi tahanan, bukan sebuah kejahatan biasa, tapi kejahatan yang membuat dia malu, yang mungkin membuat orang memandang dia berbeda saat itu. Tapi Tuhan tetap setia. Dalam satu malam, Tuhan memulihkan status Yusuf dari seorang narapidana, dari seorang budak menjadi penguasa di Mesir. Apa yang Tuhan janjikan tergenapi. Karena lewat hidup Yusuf, orang tua, saudara, kakak-kakak keluarganya harus datang ke Mesir dan mendapatkan pertolongan Yusuf. Pada akhirnya mimpinya, visinya jadi kenyataan. Mungkin hari ini di tengah-tengah masa yang sulit, yang sedang melanda seluruh dunia, saudara sedang melewati apa yang Yusuf lewati. Saudara ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara expect, saudara pikir ada buat saudara. Saudara mungkin hari ini kehilangan nama baik, kehilangan status, kehilangan semua yang saudara punya. Sama seperti Yusuf. Kalau itu saudara, saya ingin kuatkan saudara. Seperti Tuhan memulihkan keadaan Yusuf dalam satu malam. Dalam sekejap Tuhan sanggup mengembalikan semua yang sudah hilang. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia masih ada dan dia sanggup untuk mengubah kehidupan saudara dan saya. Tapi yang kita perlu pelajari dari kisah Yusuf adalah dia punya iman yang memuliakan Tuhan. Saudara, awal dia dapat visi dan mimpi. Perkataan yang dia ucapkan, aku, saya. Itu fokusnya. Gandum kalian akan tunduk kepada gandumku, gandum saya. Saat dia difitnah oleh istri Potifar, jawaban dia, aku sudah jadi pemimpin di rumah ini. Masakan aku melakukan hal yang tidak pantas ini kepada istri tuanku? Dia masih berkata, aku. Tapi sebelum Tuhan angkat dia menjadi penguasa di Mesir, setelah dia mengartikan mimpi Firaun, waktu ditanya, jawaban Yusuf, Tuhan, bukan aku. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mengartikan. Saudara, waktu itu menjadi bukti bahwa iman Yusuf adalah iman yang memuliakan Tuhan. Saya ingin katakan hari ini kepada saudara, apapun yang saudara sedang alami, apapun yang saudara sedang lewati, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Bahkan saya ingin katakan Tuhan pasti memulihkan. Tapi jawabannya setiap daripada kita harus miliki. Waktu Tuhan pulihkan, waktu Tuhan berkati, waktu Tuhan kembalikan semua yang sempat hilang. Jangan lupa, kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, saya ingin katakan, hari ini kita ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, Philadelphia, kita punya iman yang rela menderita. Kita punya iman yang mengutamakan Tuhan. Kita punya iman yang memuliakan Tuhan. Jangan tukar kenyamanan dunia dengan hadirat Tuhan. Biar kita seperti Musa yang berkata, Tuhan, aku lebih baik di padang gurun asalkan bersama Tuhan daripada harus masuk tanah perjanjian tapi tanpa penyertaan Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin katakan, Tuhan janji penyertaan dan berkat. Tuhan janji promosi dan pemulihan. Tapi biar fokus kita bukan semua yang Tuhan janjikan itu. Fokus kita bukan perahu yang penuh dengan ikan walaupun itu janji Tuhan. Fokus kita, Yesus. Sama seperti Petrus yang meninggalkan perahu penuh dengan ikan, datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhan pasti pulihkan keadaan kita. Dan saat dia pulihkan, semua kemuliaan,
semua kehormatan kita berikan hanya bagi nama Yesus. Seperti Yusuf yang berkata, bukan aku, tapi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Sama-sama katakan dengan iman kepada Tuhan. Masih ada Tuhan. Amin. Masih ada jawaban. Angkat tangan saudara, katakan kepada Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Kami percaya dengan iman, Tuhan. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan. Ini seruan iman kami. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Kami nyatakan, Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Apapun yang saudara sedang alami, saya berdoa, biar di hari-hari terakhir sebelum kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua, kita memastikan kita punya iman yang rela menderita. Kenyamanan dunia tidak akan membuat iman kita goyah. Tuhan, asalkan bersama dengan Tuhan, lewati badai sekalipun, lewati lembah kekelaman sekalipun, itu yang menjadi sukacitaku. Oh, saya berdoa saudara, iman kita mengutamakan Tuhan. Yang kita kejar bukan lagi perahu yang penuh dengan ikan. Mungkin hari-hari ini perahu saudara kosong karena keadaan sulit, tapi saudara punya Yesus dan saudara berkata, aku mungkin tidak punya semua yang aku inginkan, tapi selama aku punya Yesus, aku punya semua yang aku butuhkan. Karena hidup di dunia hanya sementara. Kekekalan sudah menjadi jaminan kita. Iman kita memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti pulihkan setiap keadaan kita. Keluarga kita pasti pulih, keuangan kita pasti pulih, kesehatan kita pasti pulih, komunitas kita pasti pulih, kota kita pasti pulih, bangsa kita bahkan dunia pasti Tuhan pulihkan. Dan saat hari itu tergenapi, kita kembalikan semua kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa hari ini setiap kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Saya doa setelah kita dengar firman hari ini, iman kita timbul. Dan biar setiap hari kita memastikan kita mengkonsumsi firman Tuhan, supaya manusia rohani kita tetap sehat, dan iman kita terus dibangkitkan menyongsong hari Tuhan yang segera datang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kasih anugerah yang besar yang telah dilimpahkan kepada setiap kita. Mari kita katakan, terima kasih Yesus, terima
kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Mari angkat, katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan, puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Diberkati semua saudara dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kasih anugerah yang berlimpah-limpah, kemurahan yang tidak pernah berkesudahan. Diberkati keluar masuk saudara, diberkati semua yang sudah usahakan, diberkati dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan kita bertemu dalam kemuliaan surgawi. Terima kasih Bapa. Kami syukurkan semua doa kami ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita.